Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hoarding disorder. Yang pertama yang akan dibahas adalah definisi dari hoarding disorder. Pengertiannya yaitu suatu gangguan perilaku menimbun yang kompulsif, rendahnya pengorganisasian barang, dan ketidakmampuan untuk membuang barang yang telah ditimbun. Atau dalam arti lain, seseorang yang suka menimbun barang hingga jumlahnya banyak. Hoarding disorder ini berbeda dengan orang yang hobi mengoleksi barang. Perbedaannya dari volume jumlah yang disimpan, karena barang-barang yang disimpan oleh para penderita hoarding disorder biasanya sudah tidak memiliki daya guna, berbeda dengan para pengoleksi yang memiliki arti dan makna setiap koleksinya. Kemudian, pengidap dari hoarding disorder sendiri sering ditemui pada orang pada tahap dewasa akhir atau dalam kisaran usia 55 tahun sampai dengan 94 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa penderita hoarding disorder ini juga sering ditemui pada anak-anak bahkan remaja. Kemudian, ada penyebab dari terjadinya hoarding disorder ini. Penyebabnya ada 3. Yang pertama ada faktor kenangan dan trauma. Jadi pada faktor kenangan dan trauma ini, seperti kalau faktor kenangan, ketika seseorang diberi barang dari orang yang tersayang, jadi dia tidak ingin kehilangan barang itu sehingga wajib untuk menyimpannya. Kemudian kalau faktor traumanya, ketika seseorang itu memiliki barang, kemudian barang itu hilang, dan orang ini menemukan barangnya lagi, pasti akan menjaga dengan hati-hati barangnya itu agar tidak hilang lagi seperti yang pernah dialami. Kemudian ada faktor genetik, dan yang ketiga faktor ketidakrelaan ketika barang itu harus dijauhkan dari dia, atau dalam bahasa Jawa itu sering disebut eman-eman. Jadi daripada dibuang, udahlah barangnya disimpan aja. Nah, itu menjadi faktor penyebab dari hoarding disorder. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kriteria atau diagnosa pada pengidap hoarding disorder. Yang pertama yaitu seseorang yang mengumpulkan atau menyimpan banyak barang. Yang kedua, barang-barang yang tampak tidak berguna dan tidak memiliki daya nilai lagi. Yang ketiga, barang-barang itu akan memenuhi tempat tinggalnya ataupun halaman rumahnya ataupun juga di gudangnya. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu sulit membedakan mana barang yang masih berguna atau memiliki fungsi dan juga barang yang tidak memiliki fungsi. Nah, barang-barangnya itu kayak apa aja sih? Nah, yang sering dialami ataupun yang sering saya lihat adalah barang-barang yang bekas seperti paper bag, plastik, kardus-kardus, koran. Jadi semakin lama kan otomatis semakin banyak volumenya, semakin banyak barangnya, jadi sangat memenuhi tempat. Berikutnya yaitu tingkat gejala hoarding disorder. Hoarding disorder memiliki 5 tingkat keseriusan menurut Christiansen pada tahun 2020. Tingkat-tingkat ini diurutkan berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh penderita. Jadi ada 5 tingkatan dari pengidap gejala hoarding disorder ini. Pada tingkat pertama, hoarding disorder adalah tingkat yang paling rendah. Ciri-cirinya masih ada ruang, kemudian juga tidak ada bau yang ditimbulkan dari barang-barang. Yang ketiga, masih ada akses masuk untuk ke rumahnya, kemudian juga belum banyak kotoran-kotoran ataupun hewan-hewan yang singgap ataupun juga membuat sarang di tumpukan barang tersebut. Kemudian pada tingkat kedua hoarding disorder, seseorang yang mengidap hoarding disorder pada level ini memiliki tempat tinggal yang akses jalannya terhalangi oleh barang-barang, misalnya perabotan mesin cuci ataupun juga kompor yang sudah tidak berfungsi selama minimalnya 6 bulan, atau juga mungkin ada perabotan rumah seperti AC yang sudah rusak kemudian terbengkalai dan hanya ditaruh saja, sehingga selain merusak pandangan juga menimbulkan efek-efek lain. Yang pertama yaitu ada bau-bau yang dapat dimunculkan, karena kan pasti dari barang-barang itu akan menjadi sarang-sarang bagi hewan-hewan. Kemudian ada juga debu-debu yang bakalan muncul dari barang-barang yang sudah terbengkalai itu. Kemudian juga pasti akan menambah volume barang yang semakin banyak, tetapi rumahnya tetap segitu aja, jadi terlihat sempit seperti itu. Nah, menjadi sebuah informasi yang penting,
ketika penderita hoarding disorder pada level 2 ini ada temannya datang ataupun sanak saudara yang datang, ia akan merasa malu karena kondisi rumahnya yang sudah mulai banyak barang-barang yang berserakan, karena adanya kotor dari debu ataupun juga barang-barang yang sudah berserakan di bawah. Nah, pada tingkat ini, penderita hoarding disorder akan menyebabkan anxiety atau kecemasan serta depresi ketika ada orang yang datang sehingga ia menarik diri dari pergaulan sosial. Kemudian tingkat ketiga. Pada tingkat ketiga ini, kondisi rumah sudah terlihat dari luar bahwa terdapat barang-barang yang setidaknya ada 2 barang yang sudah terbengkelai sejak 6 bulan, seperti TV, ataupun juga semakin banyak barang-barang yang berserakan ditaruh di tempat yang asal. Nah, ciri-cirinya terdapat kamar tidur ataupun kamar mandi yang tidak digunakan, terdapat cairan ataupun zat berbahaya dalam jumlah kecil yang berceceran di lantai. Nah, pada tingkat ini sudah mulai muncul barang-barang itu disarangi oleh hewan seperti halnya kecoa. Jadi sudah banyak kotoran-kotoran yang mengelilingi, apalagi terdapat cicak-cicak yang suka menyelip ke ruang-ruangan yang tersembunyi seperti rongga-rongga AC ataupun juga tempat-tempat yang menyelip-menyelip seperti itu. Nah, pada tingkat ini, pengidap hoarding disorder akan tersinggung dan marah apabila ada orang ataupun teman ataupun saudara yang menyinggung mengenai gaya hidup ataupun juga barang-barang yang dimiliki. Tingkat selanjutnya yaitu tingkat keempat. Pada tingkat ini akan mengakibatkan tempat tinggal penderita dipenuhi jamur yang terlihat di sudut bangunan, terdapat juga kerusakan struktural pada bangunan, serta bau yang tidak sedap dan penumpukan kotoran, kamar tidur yang tidak dapat digunakan, bekas makanan ataupun makanan busuk berceceran di lantai. Karakteristiknya yaitu bungkus makanan terlihat sudah lama, tidak ada peralatan makan seperti piring, gelas, sendok yang bersih, tempat tidur dipenuhi kutu ataupun tungau ataupun serangga lainnya, laba-laba serta jaringnya yang terdapat di setiap sudut rumahnya dan jumlahnya sangat banyak. Terdapat hewan pengerat seperti kelelawar yang tinggal di atap rumah ataupun tikus yang bebas berkeliaran. Nah, pada kondisi ini akses jalan itu sangat sempit karena sudah dipenuhi banyak sekali barang-barang yang sudah tidak digunakan dan semakin banyak volumenya, semakin tinggi, semakin banyak dan juga semakin berdebu. Nah, kondisinya bagi orangnya sendiri pada tingkat ini memiliki kebersihan diri yang sangat buruk sekali. Bahkan dia bisa tidak mandi sampai dalam beberapa waktu, sehingga dia hanya bermalas-malasan ataupun juga memiliki kesehatan mental yang sangat buruk dan juga memfokuskan energi emosionalnya pada rencana yang muluk ataupun kenangan di masa lampau. Nah, tingkat terakhir nih, tingkat kelima, yaitu tingkatan yang paling parah dan tingkatan yang paling tinggi. Pada tingkatan ini melibatkan kerusakan bangunan yang struktural yang cukup parah pada tempat tinggalnya, dinding atau tembok yang telah rusak, tidak adanya listrik, bahkan air yang mengalir, rawan akan kebakaran, serta terdapat hewan-hewan yang berkeliaran secara bebas. Jadi gejalanya yaitu kamar mandi dan kamar dapur sangat berantakan, kotoran manusia terlihat jelas, makanan busuk memenuhi lantai serta di dalam kulkas yang telah tidak berfungsi. Nah, pada orang yang pada tingkatan ini biasanya tidak tinggal di rumahnya, melainkan menumpang di teman ataupun kerabatnya. Hal ini dikarenakan kondisi rumah yang sudah sangat tidak memungkinkan untuk di tempat tinggali ya. Bahkan orang ini juga membuang sampah sembarangan ketika ia tidur. Dia hanya makan, kemudian kemasannya ia akan buang di sebelahnya. Jadi sangat ceroboh dan dia pun pasti juga tidak mempedulikan kesehatan dirinya sendiri. Bahkan dia bisa saja terkena virus demam berdarah karena tumpukan barang-barang dan juga sampah-sampah yang berserakan, dan juga bisa berpotensi terkena penyakit dari kencing tikus. Nah, terus ada nggak sih dampak dari hoarding disorder? Ya, jawabannya ada.
Jadi dampak dari hoarding disorder sendiri ada 3, yaitu dampak terhadap lingkungan, yang kedua dampak terhadap kesehatan, dan yang ketiga dampak terhadap psikologis. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah dampak terhadap lingkungan. Nah, dampaknya itu karena tadi kan barang-barang yang semakin menumpuk, kemudian dalam semakin hari semakin banyak. Nah, itu dampaknya yang pertama yaitu menurunkan nilai estetika dari suatu bangunan ataupun ruangan. Yang kedua, memenuhi ruangan sehingga tidak ada lagi tempat kosong. Dan yang ketiga, yaitu menjadi debu yang semakin banyak ataupun juga kotoran-kotoran. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menjadi sarang bagi hewan-hewan seperti adanya hewan tikus, kecoa, nyamuk, bahkan ular pun juga bisa saja singgah ataupun juga ada di tumpuk-tumpukan barang itu. Nah, terus dampak dari kesehatan sendiri, dampaknya itu dari adanya tadi hewan-hewan yang semakin membuat sarang di situ, seperti halnya hewan tikus yang bisa menyebabkan penyakit bernama leptospirosis. Penyakit ini sangat membahayakan loh, karena kalau kita menginjak ataupun juga terkena dari kencingnya ataupun juga darah tikus bisa menyebabkan kematian. Kemudian ketika barang-barang yang bertumpuk tadi menyebabkan menjadi sarang nyamuk, bisa juga kita bakalan digigit dan menjadi penyakit demam berdarah ataupun malaria. Nah, yang terakhir yaitu dampak dari keadaan psikologis. Yang pertama adanya anxiety ataupun gangguan kecemasan, yang kedua depresi, yang ketiga stres, dan yang terakhir yaitu demensia. Nah, perilaku hoarding disorder ini tentunya sangat menyiksa bagi penderita karena ia sangat kesulitan untuk memisahkan dirinya dengan barang-barangnya itu. Nah, terus gimana sih penanganannya? Nah, penanganannya bisa dilakukan dengan belajar menata dan memilah barang mana yang diperlukan dan yang mana yang tidak diperlukan. Penanganan ini dilakukan dengan psikoterapi berupa terapi perilaku kognitif. Nah, terus terapi ini juga bisa melibatkan bentuk-bentuk. Yang pertama, belajar memilah dan memutuskan barang mana yang harus dibuang dan yang mana harus disimpan. Yang kedua, menyadari dan memahami apa yang membuat mereka menimbun barang dan yang tidak berguna. Terapis akan membuang barang timbunan tersebut, tetapi akan mendukung penderitanya untuk melakukannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu belajar menolak dorongan untuk menimbun barang yang lebih banyak lagi. Baik, sekian adalah video yang dapat saya sampaikan mengenai hoarding disorder. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi pemirsa. Selamat siang.